Oke, selamat sore semuanya. Ini Chatterbox hari ini, hari Kamis 22 Mei 2025. Tampil beda ya teman-teman. Ini dari rumah. Ya, selamat sore saya ucapkan buat semua. Walah, ini swingnya nggak main rupanya. Sosok. Jadi teman-teman semua, saya posisinya ini baru pulang dari kantor Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker RI dalam rangka menghadiri acara job fair yang diadakan hari ini dan besok tanggal 22 dan 23 Mei 2025. Dan alhamdulillah ya udah ngirim beberapa CV ke beberapa perusahaan dan juga ke beberapa lowongan pekerjaan yang ada. Doakan saya mudah-mudahan cocok ya, diantaranya salah satu yang kepanggil dan saya keterima di salah satunya. Amin, Allahumma amin. Saya ini cuma beberkan highlightsnya aja ya teman-teman ya, karena di sana benar-benar nggak bisa bikin video teman-teman. Benar-benar nggak bisa bikin video, nomor satu karena ruame abis ya. Ruame tenan, dari sebelum jam 9 udah ada ya. Dari sebelum jam 9 pagi udah ada, mungkin orang bejubel, ribuan orang datang ke sana. Bahkan orang-orang yang sudah usia ya, sudah umur pun juga ada datang gitu ya. Ikut nyari pekerjaan. Kebayanglah berapa banyak itu orang yang datang dari Jakarta, dari luar Jakarta, bahkan dari luar Pulau Jawa. Semua datang ke job fair Kemenaker nasional ya. Ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat unprecedented ya. Makanya jadi saya tadi bilang betapa banyaknya orang datang sampai segitunya, berjuang mati-matian buat mendapatkan sebuah pekerjaan itu. Soesahnya bukan main gitu ya. Banyak teman-teman yang ada itu. Saya minum kopi dulu ya. Termasuk dari BUMN juga ikut. Ada KAI, ada IFG, ada Main ID tambang ya. Ada juga Pelita Air juga ada tuh. Pelita Air buka juga. Layan ke sana. Dan ada juga beberapa perusahaan-perusahaan ternama seperti BYD, kemudian BYD, kemudian BYD, Isuzu, Astrido, ya, Rotio, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi total ada lebih dari 100 perusahaan dan lebih dari 50.000 lowongan pekerjaan yang ditawarkan gitu ya. Dan alhamdulillah tadi saya sudah kirim beberapa diantaranya ya. Saya sampai belanja kuota yang gocapan nih di Telkomsel. Ya cuman gini loh, sekedar evaluasi aja ya. Satu, kenapa saya nggak bisa bikin video? Yang satu, sinyalnya posok abis, sinyalnya runyem blas, karena banyak orang yang make pagi sih. Jadi sudah itu, ini saya masih lemas posisinya, orang dorong ya, kepepet dempit ya, pepet sana pepet sini, anu ini anu, aduh pokoknya bos habis dah. Karena tempatnya juga kecil. Tempatnya itu di parkirannya Kemenaker. Itu kecil. Coba pakai tenda. Kayak tenda inilah, tenda
tenda hajatan, tenda tenda kawinan gitu loh, atau tenda orang sunatan. Harusnya tuh di tempat yang lebih besar gitu ya. Saya tadinya sempat mau ke walk in interviewnya, walk in interview, cuman wes kosong, udah kosong walk in interviewnya. Ada walk in interviewnya kosong, udah saya tinggal balik lagi ke tenda. Udah berapa itu, udah pulang saya pulang gitu loh. Ini baru sampai banget nih. Saya tadi sampai rumah jam 4 lewat ya. Jam 4 lewat dalam kondisi lalu lintas jam pulang kantor Jakarta yang apa? Ya hampir mayoritas lancar lah. Cuma sedikit padat, sedikit macet di beberapa titik ya, tapi alhamdulillah tadi lancar semua perjalanan hari ini ya. Perjalanan dari sini ke Kemnaker lancar, dari Kemnaker ke rumah lancar alhamdulillah. Nah, ini jadi apa, jadi gini ya teman-teman ya, ya itu sih nomor 2 yang saya keluhkan ya, tempatnya kecil banget gitu ya. Harusnya sih diadakan di tempat yang lebih besar gitu, dimana kayak gitu orang jadi tertarik datang. Kalau tempatnya besar, aksesibel dan sebagainya, insya Allah pasti orang banyak datang. Pegang omongan saya. Kalau tempatnya sekecil kayak gitu ya orang kerumun, udah desak-desak kan, macet-macetan, waduh ya, runyem nih. Misalkan nih diadainnya di Semesko ya, Semesko Gatot itu gak apa-apa gitu loh. Cuman ya kita bisa mengerti kenapa diadakan di tempat seperti itu, karena kan lagi efisiensi anggaran, jadinya kan bikin acara kayak gitu dananya gede coy, dananya gede gitu. Apalagi Kemnaker juga baru sehari sebelum acara kan digeledah KPK ya kan, gara-gara ada korupsi masa suap ini rencana penempatan TKA ya kan. Jadi saya pikir ya kalau itu masih bisa dimaklumi lah ya. Cuma kedepannya harapan saya kalau kebijakan efisiensi anggaran ini sudah tidak diberlakukan lagi, ya besok-besok untuk job fair yang berikutnya diadakan di tempat yang lebih besar gitu loh. Jangan di situ. Cuma kekecilan menurut saya untuk sebuah event yang berskala nasional gitu. Kecilan. Jadi teman-teman ya, saya kebayang tadi ribuan orang berjejel ya, cuma sekedar untuk mendapat sebuah pekerjaan tetap ya. Dan itu pun cocok, ada yang cocok, ada yang nggak cocok gitu loh. Contoh, saya kan lihat tadi ada LRT Jabodebek kan. Taunya bukannya apa? Teknisi. Terus pelita air. Pikir saya kan bisa lah apply buat pramugara ya kan, atau pramugari. Taunya cuman pilot aviasi. KI. Saya pikir kan KI punya ini kan untuk ada, cuman harus ada sertifikat bahasa Inggris. Saya nggak punya gitu, nggak punya. Saya itu ada beberapa brosur saya bawa pulang itu. Saya tadinya juga mau intensif dengan Komdigi tadi itu, ke BPSDM-nya Komdigi, Kemenkomdigi. Cuman ruame habis. Ada pelatihan-pelatihan tentang digital yang keren habis ya, cuman ruame pol. Jadi nggak bisa ini. Besok lebih rame lagi, apalagi hari Jumat. Besok lebih rame lagi. Orang pada Jumatan di masjidnya Kemnaker. Saya nggak bisa besok. Makanya mendingan pas hari pertama udah, alhamdulillah gitu. Saya mah gitu orangnya, simple
gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah, jadi ya kebayang gitu ya, orang banyak yang mengatakan wah Indonesia ini overpopulasi ya, jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Sementara di tempat lain jumlah penduduk seimbang dengan lapangan kerja. Bahkan jumlah lapangan kerjanya yang lebih banyak daripada jumlah penduduknya di beberapa negara. Ya kita nggak bisa menyalahkan masalah overpopulasi itu sepenuhnya ya. Itu sebenarnya ada di pelaksanaan program KB, keluarga berencana. Kalau zaman Pak Harto itu kan program yang sudah direncanakan di zaman Pak Harto, zaman Orba, 2 anak cukup, ya kan? Bahkan sampai dibikin yang namanya BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Bahkan sampai diiklanin masif itu, 2 anak cukup gitu kan. Nah sekarang program KB apa kabar? Orang punya anak 2, 3, 4, 5, ya kan? Lama-lama 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, Ken Halilintar itu. Anaknya 11. Mantep itu. Itu kan bikin repot. Sementara jumlah lapangan kerja makin terbatas. Penduduk kita makin banyak. Orang lihat punya anak, gak cuma 1, 2, 3, 4, 5 lah. Jadi program KB atau boleh dibilang program KB atau birth control ini gak begitu bagus diterapin di Indonesia gitu loh. Coba lihat Tiongkok, lihat China yang nerapin birth control ketat banget ya. Orang hanya boleh punya anak 1, one child policy, yang kemudian dicabut. Kemudian awalnya itu diterapin, tapi tetap aja walau dengan kebijakan one child policy, penduduknya Tiongkok itu meletus banget sampai 1 miliar. Sekarang aja di overtake sama India, penduduknya udah lebih lah dari China, lebih lah dari Tiongkok penduduknya. India itu orang India juga sama kayak Indonesia, beranaknya waduh lebih dari 2, karena India gak punya birth control, gak punya keluarga berencana gitu. Nah kalau kita bicara tentang lapangan pekerjaan di India sana, itu susahnya juga bukan main. Tapi kan sekarang ada beberapa upaya untuk membuka lapangan kerja baru dengan berinvestasi di digital dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya perhatiin, wah itu pokoknya orang itu berjuang mati-matian untuk mendapatkan pekerjaan itu, saya lihat sendiri loh. Dan saya juga ngalamin dan ngerasain. Orang bejubel sampai kayak gitu, bawa CV, bawa surat lamaran, cover letter. Ya. Coba itu bayangin. Dan mudah-mudahan itu masuk ke pemberitaan TV nasional ya. Biar dilihat sama pemerintah, biar dilihat oleh kita semua bahwa masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Ya. Masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Kalau kata Menteri Bappenas Pak Rahmat Pambudi yang gendeng itu mengatakan MBG lebih utama daripada diberi pekerjaan. Orang butuh MBG dibanding diberi pekerjaan, kan itu gobloknya bukan main. Sementara di manifesto kampanyenya disebut akan buka 19 juta lapangan pekerjaan. Tambah lagi setelah Danantara berdiri, tambah lagi mau bikin 10 juta lapangan pekerjaan.
Tambah lagi setelah bank emas diluncurkan 800.000 lapangan pekerjaan. Kalau di total 29,8 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan. Hampir 30 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan. Lah sekarang kemana? Kok malah dibilang lebih penting makan bergizi gratis daripada diberi pekerjaan? Kan gendengnya bukan main. Iya, gendengnya bukan main. Maaf kata ya. Ini gendengnya bukan main. Kalau dengan kita kerja, kalau dengan kita punya pendapatan, punya penghasilan, ya kita bisa kasih makan minimal diri kita deh. Minimal diri kita sendiri bisa dikasih makan. Anak, istri, suami, keluarga bisa kita kasih makan juga. Jangan terapin jurusnya Anies waktu Pilgub Jakarta yang mengatakan akan memberikan kolamnya. Jangan. Tapi berikan kailnya, berikan umpannya. Kail dan umpannya dipancing. Bukan memberikan kolamnya. Gitu loh. Ya gimana caranya biar 29,8 juta lapangan pekerjaan itu bisa terwujud? Ya investasi harus stabil. Kalau nggak ada investasi, nggak ada investor, bagaimana mau membuka lapangan pekerjaan? Wira usaha kalau mau bikin usaha dipermudah izinnya. Jadi susah-susahin. Ya. Kalau wira usaha, pelaku bisnis, mau berbisnis berwirausaha aja dipersulit, ya gimana mau tercipta lapangan pekerjaan? Coba pikirkan. Ya kan? Orang kalau nggak punya pekerjaan itu larinya ke yang lagi ramai sekarang ini. Kalau mereka diberdayakan, diberikan pelatihan, ya nggak akan mungkin terjelembab dalam narkoba, tawuran, kriminalitas, prostitusi, open BO, pencabulan dan tindakan-tindakan kriminal lain. Percaya sama saya. Dikasih pelatihan bersertifikat. Ya mau pensiun atau udah pensiunan dikasih pelatihan gratis. Siapa tahu bisa diberdayakan dengan sertifikasinya itu. Jadi nggak nganggur, nggak pensiun nganggur atau yang nganggur ini nggak sampai terjelembab dalam tindakan-tindakan yang diharamkan gitu loh. Itu yang harus coba smart dikit lah para policy makers, para lawmakers di negara kita ini gitu loh. Jangan hanya mementingkan dirinya, jabatannya, partainya, kroninya, koleganya. Jangan. Bung Karno ini melahirkan negaranya sebagai Republik Rakyat, People's Republic. Ya. Jadi kalau saya bilang ya masalah tenaga kerja ini memang harus dibahas serius lah ya. Sama urgensinya dengan RUU perampasan aset. Ya. RUU perampasan aset. Itu sama urgensinya dengan lapangan pekerjaan itu. Makanya kalau saya boleh bilang ada yang harus diamandemen dalam undang-undang Omnibus Cipta Kerja itu. Ya harus diamandemen. Banyak. Dan sudah seharusnya pemerintah ini membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, apalagi untuk menyerap mereka-mereka yang masih nganggur, supaya angka pengangguran di Indonesia bisa turun hingga di bawah 1%. Ini memang berat perjuangannya gitu. Insya Allah kalau lapangan kerja banyak gak akan mungkin dah rame anak-anak muda yang tanggung amat hidupnya ya, kayak terjelembab dalam yang tadi saya sebutkan. Dan yang tua-tua yang udah pensiun ya bisa kita berdayakan, kan produktif juga itu. Baratnya win-win solution. Ya semoga dengan adanya job fair Kemnaker 2025 ini bisa menjadi obat lah, bisa menjadi ikhtiar bagi kita semua agar yang gak kerja bisa dapat pekerjaan,
Dan ini bisa menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Sekian, terima kasih teman-teman. Gak usah terlalu panjang. Selamat sore dan sampai jumpa.